Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bab berikutnya, al-amruh bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ya. Memerintahkan yang baik-baik, kemudian melarang hal-hal kemungkaran terjadi. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qol, dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Beliau bersabda, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Man ra'a minkum munkaron, barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran terjadi, barang siapa yang melihat ada kemungkaran, ada kemaksiatan di depan matanya, maka falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah kemungkaran itu, maka luruskan kemungkaran itu dengan tangannya ya. Fa'ilam yastati, kalau tidak mampu dengan tangan tidak bisa, misalkan fabilisanihi, maka dengan mulutnya. Fa'ilam yastati, maka jika juga tidak bisa, dengan tangan tidak bisa, dengan lisan tidak bisa, fabiqolbihi, maka dengan hati ya. Wadzalika ad'aful iman, dan yang terakhir ini, yang dengan hati ini termasuk kualitas iman yang paling lemah. Artinya yang paling terakhir ini yang paling wajib ya, minimal adalah dengan hati, bahwa dia itu ingkar, dia tidak suka melihat terjadinya yang begitu misalkan. Syarhul hadis, penjelasan hadis. Tartabitu khairiyatu hadhil ummatih irtibaton wathiqon bidakwatiha lil haqqi wa himayatiha lid-din. Kebaikan umat ini, kualitas baiknya umat ini sangat terikat ya, sangat terikat kuat, dengan sangat ada korelasinya dengan dakwahnya umat terhadap kebaikan dan menjaga agama. Artinya apa? Bahwa umat Islam ini dianggap umat terbaik, kaitannya adalah, korelasinya adalah dengan seberapa dia mampu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, wa muharabatiha lil batil, dan memerangi kebatilan. Jadi umat Islam ini dianggap umat terbaik, kaitannya korelasinya adalah dengan seberapa besar mereka itu bisa beramar ma'ruf dan nahi munkar, mengajak kepada kebenaran dan memerangi kebatilan. Wa dzalika anna qiyamaha bihadzal wajibi yuhaqqiqu lahat tamkina fil ard. Dengan amar ma'ruf nahi munkar itu, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu, menegakkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, yuhaqqiqu lahat tamkin fil ard, bisa merealisasikan eksistensi agama Islam di bumi. Jadi keberadaan agama Islam, eksistensi agama Islam itu nampak terrealisasikan dengan adanya amar ma'ruf nahi munkar. Wa raf'a rayatat tauhid, dan amar ma'ruf nahi munkar itu juga mengangkat setinggi-tingginya ya bendera tauhid ya, syiar maksudnya. Dengan adanya amar ma'ruf nahi munkar, maka bendera tauhid, bendera agama Islam itu menjadi tegak dan tinggi. Wa tahkima syar'illahi wa dinihi, dan menjalankan hukum syariat Allah dan agama Islam. Itu fungsinya ya. Fungsinya amar ma'ruf nahi munkar. 3 tadi itu. Wa hadha huwa ma yumayyizuha an wairiha minal umam, dan amar ma'ruf nahi munkar ini, kewajiban amar ma'ruf nahi munkar ini yang membedakan antara umat Islam dan agama yang lain. Wa yaj'alu laha minal makanah ma laysa liwaira, dan dengan amar ma'ruf nahi munkar ini menyebabkan menjadi faktor terbesar umat Islam itu berada di posisi yang berada di level atau derajat yang tidak dicapai oleh umat yang lain. Walidzalika, oleh karena itu, imtadaha Allahu ta'ala fi kitabihil aziz hina qala Allah ta'ala. Oleh karena itu Allah memuji umat Islam, oleh karena amar ma'ruf nahi munkar ini Allah memuji di dalam Al-Qur'an ketika Allah berfirman, kuntu khaira ummatin, kalian ini adalah sebaik-baiknya umat. Syaratnya adalah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kalian ini keluar untuk berdakwah
mendakwahi manusia, mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf, dan melarang kemungkaran, mencegah kemungkaran, yaitu nahi mungkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman pada Allah. Jadi umat Islam itu menjadi spesial, menjadi umat terbaik karena mereka ini melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa alawatan ala dzalik, tambahannya ya, fa inna fi ada'i hadzal wajib ar-rabbani, karena menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu himayatun li safinatil mujtama' minal waraq. Di antara fungsinya adalah, tujuannya, misinya adalah menjaga perahu ya, perahu komunitas Islam. Jadi ibarat umat Islam itu berada di satu perahu, perahu itu dijaga minal waraq, dari tenggelam. Jadi fungsi amar ma'ruf nahi mungkar itu menjaga komunitas umat Islam dari tenggelam ya. Wa himayatun li sarhihi minat tasaddu, dan menjaga bangunan Islam dari ambruk ya, dari pecah, dari retak ya. Wa himayatan li hawiyatihi minal inhilal, dan menjaga juga dari dari inhilal, dari retak ya bangunannya sama. Wa ibqa'un li sumuwihi wa rif'atihi, dan menjaga menjaga ya, menetap, mengekalkan, menjaga ketinggian dan kemuliaan agama Islam. Jadi ketinggian dan kemuliaan agama Islam itu terjaga dengan adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Wa sababan lin nasri 'alal a'da, dan menjadi faktor tertolongnya umat Islam dari musuh ya. Jadi syarat untuk umat Islam bisa ditolong oleh Allah dari musuh adalah tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Wat tamkin fil ard, dan at-tamkin fil ard, dan dia eksis ya di bumi. Islam itu eksis kalau adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Wan najatuh min adzabillah wa iqabi, dan terakhir fungsinya dari amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah selamat dari adabnya Allah dan siksaannya Allah. Wa li khaturati hadhil qadiyati wa ahmiyati, oleh karena pentingnya konteks ini ya, tema amar ma'ruf nahi mungkar dan mengkhawatirkannya ya, yang bawi alaina an na'rifah tabi'atal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Maka kita harus tahu karakter atau sifat sifat yang benar, karakteristik yang benar dari amar ma'ruf nahi mungkar, wa na'rifah surutahu wa masailahu al-muta'alliqata bihi. Dan kita harus tahu syarat-syarat amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ndak hanya bermodal semangat angger amar ma'ruf nahi mungkar gitu, ndak. Tapi kita sebelum beramar ma'ruf nahi mungkar, kita harus tahu syarat-syaratnya, karakteristiknya. Wa min huna, dari sinilah kemudian ja'a hadzal hadis, diterangkan sebuah hadis, liyushima fi takwinit tasawwur al-wadih tujahu hadhil qadiyah. Oleh karena ini ya, bahwa kita wajib mengerti syarat-syarat amar ma'ruf sebelum beramar ma'ruf nahi mungkar itu, maka ada sebuah hadis tujuannya untuk menjelaskan gambaran yang jelas tentang amar ma'ruf nahi mungkar, wa yubayyinu lana kaifiyatat ta'amul ma'al munkar hina ru'yati, dan menjelaskan bagaimana caranya menyikapi kemungkaran ketika kemungkaran itu ada di depan mata kita. Laqad bayyana al-hadis anna inkarul munkar ala maratibah thalathin. Hadis ini nanti menjelaskan bahwa hadis tadi itu ya, yang di awal itu menjelaskan bahwa mencegah kemungkaran itu ada 3 level. Yang pertama adalah at-tawayyur bil yad, mencegah kemungkaran atau merubah dengan tangan. Yang kedua wat-tawayyur bil lisan, level yang kedua adalah merubah kemungkaran dengan lisan, dengan mulut. Wat-tawayyur bil qalbi, dan yang terakhir merubah kemungkaran dengan hati. Ini level yang terakhir. Wa hadhil maratibu muta'alliqatun bi tabi'ati hadhil munkar wa nau'ihi. Level-level ini, level-level cara merubah kemungkaran ini ada kaitannya, tergantung dengan karakter kemungkaran dan jenisnya. Jadi tidak semuanya harus dengan tangan semua, enggak.
tergantung kasus kemungkarannya. Nanti mana yang lebih pas level penanganannya ya, apakah dengan tangan, apakah dengan mulut, apakah dengan hati. Wa tabi'atil qaim bil inkar wa syahsihi, dan tergantung dengan karakter, dengan tipe ya, dengan jenis pelaku kemungkarannya ya. Jadi cara menangani kemungkaran ini yang tadi dengan tangan, dengan mulut, dan dengan hati itu pilihannya adalah tergantung dengan jenis kemungkarannya dan tergantung dengan model pelakunya. Faminal munkarot, maka watobi'atul qaim bil inkar ya, dan yang kedua tergantung dengan orang yang akan merubah kemungkaran ya, bukan dengan pelaku kemungkarannya. Tergantung juga dengan pelaku orang yang mau mendakwahi ya, tergantung dengan orang yang mau. Jadi ada dua, satu adalah tergantung dengan kemungkaran, jenis kemungkarannya, jenis kasusnya. Yang kedua adalah tergantung dengan siapa yang akan mencegah kemungkaran itu. Faminal munkarot ma yumkinu taghyiruhu mubasharatan bil. Ada kasus-kasus kemungkaran yang bisa dirubah dengan tangan langsung ya. Wa minal munkarot ma yu'jizul mar'u an taghayyurihi biyadihi duna lisanihi. Ada jenis kemungkaran yang lain yang itu tidak mungkin dirubah dengan tangan, tidak mungkin dicegah dengan tangan, tapi bisanya dicegah dengan lisan. Wa thalithuhu la yumkinu taghyiruha illa bil qalbi fahasb. Jadi ada bahkan jenis kemungkaran yang tidak bisa dicegah dengan tangan dan dengan lisan, bisanya dengan mulut. Jadi tiap kasus berbeda. Fayajibu inkarul munkari bil yad ala kulli man tamakkana min dzalik. Wajib mencegah kemungkaran dengan tangan bagi orang yang mampu. Walam yuaddi inkaruhu ila mafsadatin akbar. Dengan syarat mencegahnya dia dari kemungkaran tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Jadi syarat mencegah kemungkaran dengan tangan adalah tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Misalkan mau mencegah kemungkaran karaoke misalkan. Karaoke di situ ada kemaksiatan misalkan di tempat karaoke. Kita cegah dengan tangan, tapi tidak boleh sampai terjadi kerusakan yang lebih besar. Misalkan mencegah kemungkaran dengan dibakar kafenya, kemudian orang-orangnya dibunuh, itu justru menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar, tidak boleh. Wa alaihi wajib ya, maka yajibu alal wali ayyuhirul munkar idza sadara minar ra'ya. Maka wajib ya orang yang punya kekuasaan dia mencegah kemungkaran di wilayahnya. Itu yang dimaksud dengan merubah kemungkaran dengan tangan, maksudnya dengan kekuasaannya. Jadi dia misalkan bupati itu wajib mencegah kemungkaran yang terjadi di wilayah kabupatennya. Kenapa? Karena dia punya kekuasaan. Ini yang dimaksud dengan ingkar dan mencegah kemungkaran dengan tangan, dengan kekuasaan maksudnya. Dia mampu. Bupati itu bisa mencegah, Pak Camat itu bisa mencegah kemungkaran yang terjadi di kecamatan. Kenapa? Karena punya wewenang dan kekuasaan. Kemudian kepala desa dia bisa mencegah kemungkaran dan bahkan wajib mencegah kemungkaran yang terjadi di desanya. Kenapa? Karena dia punya wewenang dan punya kekuasaan. Wa yajibu mithlu dzalik 'alal abi fi ahli baiti. Demikian juga orang tua, bapak ya, seorang ayah, dia wajib mencegah kemungkaran yang terjadi di rumahnya. Kenapa? Karena dia pemimpin di rumah itu. Wal muallim fi madrasati, demikian juga guru di kelasnya wajib mencegah kemungkaran. Jadi kalau guru melihat ada anaknya sedang berbuat maksiat di dalam kelas, maka dia wajib mencegah kemungkaran itu biyadihi dengan tangannya, maksudnya dengan kekuasaannya, karena dia punya kuasa di kelas itu. Wal muadzif fi amali, demikian juga dengan karyawan, buruh dengan pekerjaannya. Wa idza qassara ahadun fi wajibihi hadza fa innahu mudayyi'un lil amanah. Kalau para pemimpin tadi
presiden, bupati, gubernur, kemudian kepala desa, kemudian orang tua tidak menjalankan amanah nahi mungkar tadi itu, maka dia sudah mudayyi'un lil amanah. Dia sudah menyia-nyiakan amanah, ya, khianat berarti. Wa man dayya'al amanah faqad athimah. Barang siapa yang menyia-nyiakan amanah, meninggalkan amanah, maka dia berdosa. Walidzalika, oleh karena itu, ja'at nususun kathiratun, banyak teks-teks dalil ya yang tunabbihul mu'minina ala wujubi qiyamihim bi mas'uliyatihim al-kamilah tujaha ra'iyatihim. Banyak dalil yang menjelaskan tentang memperingati, mewarning orang-orang mukmin tentang wajibnya menegakkan tanggung jawab terhadap terhadap pimpinannya, ya kan. Wallati yadkhulu fi hal ingkar mungkar, ya. Wajib dia menegakkan mencegah kemungkaran yang terjadi di wilayah kekuasaannya. Kalau ayah, dia wajib mencegah kemungkaran yang terjadi di rumahnya. Kalau kepala desa, dia wajib mencegah kemungkaran terjadi di desanya. Itu dimintai tanggung jawab. Faqad rawa al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul, bahwa Abdullah bin Umar pernah mendengar Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Ini hadis sangat sahih ya dan populer. Kullukum ra'in, seluruh kalian itu, masing-masing kalian itu, ra'in adalah pemimpin, wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan akan dimintai pertanggungjawaban dengan kepemimpinannya. Fal imam ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Pemimpin negeri, pejabat ya, itu pemimpin, nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas kekuasaannya itu. War rajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Orang laki-laki itu juga pemimpin di rumah tangganya, dia seorang ayah. Wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa hiya mas'ulatun an ra'iyati. Istri juga pemimpin di rumah keluarganya, dia ngatur manajemen rumah keluarganya, rumah tangganya, dia akan dimintai pertanggungjawaban juga. Wal khadimu, bahkan pembantu, pelayan juga ra'in ya, pemimpin juga, fi mali sayyidihi, terkait dengan terkait dengan perabotan rumah tangganya. Dia kan ngerawat rumah tangga, maka dia merawat fasilitas rumah tangga itu, maka dia pemimpin di situ. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Seluruh kalian itu, masing-masing kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ini ya, diantaranya tanggung jawab kepemimpinan itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Fa idza ajuza anit tawyir bil yad, kalau tidak mampu merubah dengan tangan, dengan kekuasaan, fa innahu yantakilu ilal ingkar bil lisan, maka pindah ke mencegah kemungkaran itu dengan lisan, dengan mulut ya. Kama fi qauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabdanya Rasulullah, fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak mampu dengan tangan, dengan kekuasaan, maka dengan lisan. Fa yudzakkirul 'asiya billah, maka caranya adalah dia menasihati orang yang bermaksiat pada Allah, menasihati ya. Wa yukhawwifuhu min iqabihi, dan dia nakut-nakuti tentang siksaannya Allah ya, dikasih hal-hal yang terkait dengan siksaannya Allah. Alal wajhil ladzi yarahu munasiban li tabi'ati hadhil ma'siyah wa tabi'ati sahibat. Tapi dengan syarat tetap melihat jenis pelanggarannya, kemudian tipologi orang yang melakukan maksiat. Jadi nasihatnya harus sesuai dengan dosis pasiennya. Jadi kayak orang ngobati pasien gitu. Kita kenali dulu karakter pasiennya dan jenis penyakitnya. Jangan asal menasihati. Jadi nasihat itu harus sesuai dengan kebutuhan pelaku maksiat tadi itu. Wa in ajuzal qa'im bil inkar an imda'i nakirihi fi'lan wa qawlan, kalau dengan lisan dan dengan tangan juga tidak bisa, fala aqalla min inkaril munkar bil qawl, maka tidak boleh kurang dari ingkar, dari menolak kemungkaran dengan hati. Minimal menolak kemungkaran dengan hati. Gimana caranya? Ya di hatinya harus ada ketidaksenangan terhadap kemaksiatan itu.
Itu sudah minimal. Kalau melihat ada orang bermaksiat di tempat umum misalkan ya, kita tidak bisa mencegah dengan tangan, dengan lisan juga tidak bisa karena kita tidak kenal, nanti khawatir kita dimusuhi misalkan. Maka minimal adalah dia tidak senang di hatinya bahwa dengan kemaksiatan itu. Jangan sampai ada suka, karena tidak senang saja ini mencegah kemungkaran dengan hati saja itu adalah paling lemahnya iman soalnya. Di bawahnya itu sudah tidak ada iman berarti. Kalau sampai kita senang kepada kemaksiatan, maka berarti itu sudah level keimanannya tidak ada. Na'udzubillah ya. Wa hadhihi hiyal martabatus tsalitsah. Ini level yang ketiga, level yang paling rendah. Wa hiya wajibatun ala kulli ahad, ini wajib bagi semua orang. Wa la yu'dharu sahsun bitarkiha, dan tidak ditoleransi ya. Tidak ditoleransi siapapun meninggalkan mencegah kemungkaran dengan hati ini. Li'annaha mas'alatun qalbiyatun, karena ini masalah hati. La yatasawwarul ikrah illa ala tarkiha, tidak bisa digambarkan ikrah, mencegah kemungkaran, tidak suka kemungkaran dengan hati itu. Awil ajzu an fi'liha, juga tidak bisa tergambar. Yaqulu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib berkata, inna awwalu ma taghlabuna alaihi minal jihadun biaidikum. Jadi yang pertama ya jihad itu harus dengan tangan, tumal jihad bi alsinatikum, kemudian jihad dengan lisan, tumal jihad bil qulubikum, kemudian jihad dengan hati. Famata lam ya'rif qalbuhu al ma'ruf wa yunkiru qalbuhu al munkar intakasah. Maka ketika hati orang itu sudah tidak kenal dengan kebaikan, dia tidak tahu ini kebaikan, apakah ini kebaikan atau tidak, kemudian dia tidak bisa mencegah kemungkaran, wala yungkiru qalbuhu al munkar, hatinya tidak bisa benci dengan kemaksiatan, maka intakasah, maka dia sudah turun ya, maka dia sudah hancur ya kualitasnya, keimanannya sudah tidak ada berarti. Wa idza dayya'at al ummatu hadhil wajib bil kulliyah, kalau sampai umat ini meninggalkan kewajiban ini secara keseluruhan, kalau sampai seluruh orang tidak beramar ma'ruf nahi mungkar ya, wa ahmalat al amala bihi, dan meninggalkan mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar, ammat al munkaratu fil mujtam, maka yang terjadi nanti kemungkaran akan merajalela. Wa sya'al fasad fiha, dan juga tersebar luas kerusakan akhirnya, karena sudah kemungkaran itu tidak ada yang mencegah, maka kemungkaran akan menjadi merajalela dan kemudian kerusakan di mana-mana. Wa indaha takunul ummatu muhaddadatun binuzulil uqubah al ilahiyyah alaihi, dan di waktu itulah nanti di umat ini akan terancam dengan turunnya siksaan dari Allah, wastihqaqul wadab wal muqtu minallahi ta'ala, dan umat ini berhak nanti mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah ya. Wal muta'ammil fi ahwalil umamil ghabirah, dan orang yang merenungkan keadaan umat-umat yang lalu ya, yajiduh, dia akan mendapatkan anna baqa'aha kana marhunan bi ada'i hadhil amanah, bahwa eksistensi mereka itu, keberadaan mereka itu, eksistensi mereka itu marhunan bi ada'i hadhil amanah, tergadaikan oleh amanah ini. Artinya selama mereka itu bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka umat itu akan eksis ya. Tapi sebaliknya, kalau umat itu tidak bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka mereka tidak akan eksis, maka bahkan habis diadab oleh Allah ya, seperti umat terdahulu. Wa qad jaa'a fil Qur'anil Karim dzikru syai'in min ahbari tilkal umam. Di Al-Qur'an dijelaskan sebagian kisah umat terdahulu itu. Wa min abraziha ummatu bani Israil allati qala Allahu fiha, dan yang paling gamblang adalah kisah Bani Israil ya. Lu'inal ladina kafaru min bani Israil, orang-orang yang kafir dari Bani Israil itu dilaknat ala lisani Daud, dengan atas lisannya Nabi Daud, wa Isa bin Maryamah, dan Isa bin Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kenapa? Karena mereka bermaksiat.
kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh, mereka itu tidak bisa mencegah kemungkaran dari mereka yang dari yang mereka lakukan, karena umat Bani Israel itu yang kafir itu tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga mereka akhirnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tamakkana huturatut tafrid fi hadzal wajib, dan kekhawatirannya yang mengkhawatirkan dari meninggalkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah ayya'lafan nasu al mungkar. Orang kalau sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, yang dikhawatirkan adalah nanti umat manusia itu terbiasa dengan kemaksiatan itu. Jadi kalau misalkan orang ciuman, naudzubillah, orang ciuman lawan jenis misalkan yang bukan mahram dipertontonkan, kemudian tidak ada yang mengamar ma'ruf nahi mungkar, maka yang nanti yang terjadi adalah maka umat manusia akan terbiasa dengan kemaksiatan itu, sehingga orang terbiasa akhirnya, oh sudah tidak apa-apa begitu. Ini sekarang rawan ya, orang-orang ngeprank, orang-orang buat konten-konten YouTube yang maksiat itu, kalau tidak ada yang mengamar ma'ruf nahi mungkar, maka orang-orang yang banyak nonton itu nanti akan terbiasa dengan kemaksiatan itu dan menganggap tidak masalah. Wa yazula fi qulubihim bughduhu. Efek yang kedua adalah kalau tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, nanti hilang ya rasa benci terhadap kemaksiatan di hatinya orang itu. Tsumma yantasiru yasrifin, kemudian kemaksiatan itu menjadi menyebar dan kita nanti berjalan di dalam itu maksiat itu, naudzubillah ya. Wa tawruqa safinatul mujtama, dan perahu komunitas Islam akan tenggelam ya. Islam dan umatnya akan tenggelam, wa yanhadimu sarhuha, dan akan roboh ya bangunannya agama Islam. Wa fi dzalika yadribu lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Rasulullah sudah menganalogikan ya, mathalan ro'ian, perumpamaan yang sangat cantik ya, yudihu hadhil haqiqah, tentang masalah ini. Hadisnya adalah fa'anin Nu'man, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, annan Nabi, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Rasulullah membuat analogi tentang orang yang bagaimana orang yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Mathalul qaimi ala hududillah, perumpamaan orang yang menegakkan syariat Islam ya, syariat Islam. Wal waqi fiha, dan orang yang diam ya. Perumpamaan orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan orang yang diam, kamathali qaumin istahamu ala safinatin, seperti sebuah kaum yang mereka itu belayar dengan menggunakan perahu. Fa asaba ba'duhum ma'laha, sebagian di antara mereka ada di perahu bagian atas, wa ba'duhum asfaliha, dan sebagian yang lain ada di perahu bagian bawah, lantai bawah. Fakana alladina fi asfaliha, orang-orang yang ada di lantai bawah, idastaqau minal ma'i marrau ala man fawqahum, kalau mereka butuh air ya, entah mau diminum, entah mau mandi dan lain-lain, dia butuh naik dulu ke lantai 2. Faqalu, kemudian orang-orang di lantai 1 ini bilang, karena mungkin capek kan akhirnya ya, air itu ada di lantai 2, yang lantai 1 akhirnya kalau butuh air dia harus naik ke lantai 2 dulu. Akhirnya bilang, law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'di man fawqana, andaikan saya lubangi saja perahu ini sehingga saya ngambil air dari bawah saja, walam nu'di man fawqana, sehingga kita tidak perlu mengganggu orang yang di atas. Jadi sampai bilang gitu, coba kita lubangi saja perahu ini, kita bisa ambil air dari bawah, sehingga kita tidak perlu mengganggu orang yang di lantai 2. Maka fa'iyyat rukuhum wa ma'aradu halaku jami'an, kalau orang yang di lantai 2 membiarkan keinginan orang yang ada di lantai 1 untuk melubangi perahu tadi itu, maka akan celaka semua, akan tenggelam semuanya. Wa in akhadu ala aidihim najau wa naju jami'an, kalau mereka mencegah ya, beramar ma'ruf nahi mungkar, jangan dilubangi, nanti kita tenggelam semuanya. Kalau beramar ma'ruf nahi mungkar, maka nanti selamat semuanya. Jadi begitu perumpamaan orang yang beramar ma'ruf sama orang yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar dengan orang yang diam, adalah seperti orang yang berada di perahu, terus ada yang ingin melubangi perahu itu,
terus kita diam, tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, maka perahu dan seluruh orang yang ada di perahu itu akan tenggelam nanti. Kalau kita beramar ma'ruf nahi mungkar, kita melarang dan mencegah itu, maka insya Allah akan selamat. In rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inna hadal wajibah huwa mas'uliyatul jami'. Kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah tanggung jawab seluruh orang. Wa kullu fardin min hadhil ummah mutalabun bi adai hadhil mas'uliyati ala hasbi taqatihi. Seluruh umat Islam diwajibkan, dituntut untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuannya. Kalau bisa dengan tangannya, kalau tidak bisa dengan lisannya, minimal dengan hatinya. Wal khairu fi hadhil ummah katsir. Kebaikan umat ini sangat banyak. Baida annana bihajatin ilal mazid minal juhud al mubarakah allati tahfadhu lil ummati baqa'aha. Hanya saja kita butuh berjuang ya, lebih keras lagi untuk menjaga umat ini, eksisnya umat Islam ini dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar ya, wa tahawulin, dan berubah duna tasaddu'i bunyaniha wa tazazzu'i arkaniha. Kita butuh perubahan ya, revolusi, tanpa harus merobohkan bangunan Islam dan tanpa menggoncangkan tiang-tiang rumah Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita ini bisa beramar ma'ruf nahi mungkar dengan sebaik mungkin, dan semoga umat ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.